Ini prostitusi online yang terungkap di Surabaya ini sudah ditetapkan 2 tersangka. Oke, nah yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Sar, konstruksi hukumnya adalah yang menjadi tersangka adalah hanya mucikari, kan? Iya. Karena Undang-Undang Perdagangan Manusia menetapkan sebagai pemberi fasilitas yang terkena kasus hukum. Nah, saya juga penasaran, apakah kemudian mungkin mucikari ini mempunyai bisnis lain yang lebih besar dibandingkan dengan 2 artis yang terjerat? Kita akan langsung bergabung ya dengan Monica Gracia langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Monica, selamat pagi. Apakah kemudian ada pengembangan hasil terakhir dari pemeriksaan terkait dengan kasus ini? Ya, Sarah dan juga Robert, usai diperiksa kemarin di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, 5 saksi yang sebelumnya terjaring kasus prostitusi online dan saat ini 2 diantaranya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Polda Jawa Timur, dan 2 tersangka tersebut ialah dengan inisial ES dan juga TN asal dari Jakarta Selatan yang bertugas sebagai mucikari. Sementara 2 artis yang terjaring dalam kasus ini dengan inisial VA dan juga AS saat ini beralih status menjadi korban, dan kedua tersangka juga sudah dipantau sejak lama oleh tim Cybercrime Polda Jatim. Dan memang untuk informasi yang pertama sebelumnya didapatkan dari laporan masyarakat, lalu hasil tersebut lalu kemudian kan melakukan patroli sehingga dikembangkan, kemudian dikolaborasi sehingga informasi dapat diakses dan dilakukan penangkapan pada 5 Januari yang lalu. Dan untuk sementara ini pasal yang disangkakan bagi tersangka ialah pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008 junto pasal 41 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan kemarin juga disampaikan untuk modus memasarkan ialah melalui media sosial atau tepatnya melalui Instagram, yang mana mucikari tersebut memfasilitasi untuk komunikasi dengan sistem DP 30% dibayar di muka. Dan memang diketahui 2 artis tersebut mematok honor yang berbeda, yang satu ialah 80 juta dan yang satu ialah 25 juta. Dan memang sementara kemarin sebelum meninggalkan, VA ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantunya dalam proses pemeriksaan, dan pihaknya juga meminta maaf terhadap masyarakat terkait kasus yang menimpanya. Sarah. Monica, kemudian dari informasi yang kami dengar ya, perlu diklarifikasi oleh Anda dan juga kepolisian, apakah benar memang mucikari ini kemudian mempunyai puluhan artis yang berada di bawah naungannya? Ya Robert, untuk menjawab pertanyaan Anda kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kombes Pol Barung Mangera selaku Kabid Humas Polda Jatim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi pemirsa Metro TV dimanapun berada. Pak, mungkin bisa disampaikan meskipun saat ini Vanessa Angel ini sudah meninggalkan Polda Jatim dan statusnya beralih menjadi korban, apakah memungkinkan jika suatu saat dirinya juga bisa tersangkut menjadi tersangka? Penyidikan ini dinamika ya, jadi dinamika penyidikan itu tidak serta-merta kita mengatakan bahwa Vanessa Angel dan Shakira ini wajib lapor adalah hanya saksi, tetapi dinamika penyidikan itu apabila yang bersangkutan nanti ternyata di belakang hari kemudian terdapat hal-hal yang masuk pada persangkaan kita, yaitu memudahkan terjadinya kegiatan itu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadikan yang bersangkutan sebagai ditingkatkan dari saksi kepada tersangka. Tetapi perlu yang kami sampaikan di sini bahwa kita sekarang fokus kepada kita kuatkan dulu bagaimana penyidikan terhadap kasus yang namanya prostitusi ini. Dan prostitusi ini sudah kita dapatkan buktinya, kita sudah dapatkan saksinya, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang kemarin pada tanggal 5 itu, tapi sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan terhadap TN dan ES ini. Ini sudah cukup lama ya, ada 2 minggu kegiatan ini kita lakukan untuk menjerat daripada ES dan TN. Karena yang bersangkutan ini sudah kita lakukan kombinasi antara cyber patrol kita dengan apa yang jadi pelaporan daripada publik melalui online, dan akhirnya kita menemukan. Dan kebetulan di dalamnya ada public figure yang ada sehingga ini menjadi headline, ini menjadi pembicaraan di kalangan publik. Tetapi perlu kami sampaikan juga bahwa wajib lapor PA dan AS ini adalah bentuk pengawasan kita terhadap keduanya. Pak, kami juga mendapatkan informasi jika nantinya pihak Polda Jatim akan melakukan pengembangan, bahkan akan menyangkutkan beberapa puluhan nama artis. Apakah itu benar, Pak?
Kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa akan ada dinamika. Dinamika itu perkembangan tidak statis ya. Penyidikan itu tidak statis hanya berhenti pada sini, tetapi juga ada penelusuran-penelusuran yang lainnya. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah bagaimana kita melihat bahwa kasus ini menjadi kuat secara formal dan material, sehingga itu dulu fokus daripada penyidikan. Tidak menutup ke arah kemungkinan seperti itu, kita akan melakukan penelusuran jaringan yang ada. Dan memang sekarang kita fokus kepada ini dulu, walaupun memang ada yang kita katakan tadi dari awal bahwa penelusuran masalah ini akan kita lakukan nantinya pada saat di mana kasus ini akan sudah kita jadikan menjadi P21 atau sudah di kejaksaan. Oh ya Pak, untuk yang terakhir singkat saja, banyak pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan sebenarnya untuk penyewa sendiri Pak, siapa dan penyelidikan seperti apa yang sudah dilakukan, waktunya penyelidikan bahkan lebih singkat jika dibandingkan dengan korban AS dan juga VA. Sebenarnya kita ingin membuka ya, tapi ada undang-undang lain menyatakan bahwa kita tidak boleh membuka demi kepentingan penyidikan. Oleh karena itu memang kita menyampaikan saja inisial itu. Dari kalangan pengusaha Pak ya? Itu sudah disampaikan kemarin oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Tetapi yang perlu adalah bahwa kita juga menyidik ini ada batasan juga undang-undang yang harus kita patuhi. Salah satunya adalah ada informasi yang kita kecualikan untuk diakses oleh publik, salah satu untuk perkembangan penyidikan ya. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya ya Sarah dan juga Robert. Demikian perbincangan saya dengan Kabid Humas Polda Jatim. Kembali ke Sarah dan juga Robert di studio.